900 ribuan. Ya, itu adalah harga varian paling rendah dari Tecno Spark Go One ini. Varian lain harganya pun cuma 1 jutaan kecil aja. Murah bukan berarti murahan. Ini HP udah nawarin layar 120Hz, dual speaker, IP54, dan durability-nya yang tahan banting. Jadi buat kalian yang lagi cari HP murah buat orang tuanya misalkan, atau adenya yang masih sekolah, wajib banget tonton video ini sampai habis ya. Oke, dari segi desain, agak kaget sih sama HP semurah ini punya build quality yang oke. Pas digenggam ini berasa banget nih HP emang kuat dan kokoh, meskipun seluruh bodi belakang dan framenya ini dibalut material plastik ya. Yang gue punya ini adalah varian yang warna hitam, yang menurut gue ini hitamnya lumayan cakep ya, hitamnya tuh nggak pekat. Dan satu lagi ada varian warna putih yang juga nggak kalah cakep. Kayak kebanyakan HP entry level pada umumnya sih, HP ini juga dirasa masih punya bezel yang cukup tebal apalagi di bagian dagunya. Tapi untungnya dia udah pakai modelan punch hole buat tempatin kamera depannya. Untungnya sih bukan pakai yang modelan water drop ya, soalnya bakal berasa banget tuh kesan jadulnya. Di bagian bawah ada port USB-C, speaker, jack audio, dan mikrofon. Di atas ada speaker lagi, soalnya kan dia udah dual speaker. Di samping sini ada tombol volume dan tombol power yang udah terintegrasi sama fingerprint. Di sisi lainnya ada SIM tray yang udah nawarin triple slot, jadi bisa pakai microSD dan SIM 2 secara bersamaan. Langsung aja gue mau bahas salah satu fitur unggulan HP ini, yaitu durability. Ini sempet gue drop test kayak gini beberapa kali, dan emang aman, layarnya nggak retak ataupun lecet, bodi belakangnya juga aman. Nah, tapi ada disclaimer-nya nih. Maksimal ketinggian itu cuma setengah meter aja ya guys. Jadi kalian jangan ngide buat coba-coba jatuhin dari tempat yang lebih tinggi lagi. Soalnya gue udah cobain nih, drop test dari ketinggian kurang lebih 1,5 meter. Dan hasilnya jelas, langsung penyok dikit kayak gini. Bagian ujungnya doang sih penyok dikit, jadi nggak kelihatan banget. Seenggaknya sih ya, intinya nggak sampai yang pecah kacanya atau back covernya gitu. Yang penting sih itu. Tapi ya, it's okay lah ya, di harga segini Tecno berani banget ngasih gimmick-gimmick durability yang menurut gua ini cukup nekat nggak sih? Nggak ketinggalan juga sama fitur IP ratingnya yang udah IP54. Jadi udah aman dari debu, percikan-percikan air atau sekedar kehujanan tipis-tipis. Tapi jangan dibawa sambil berenang ya, pasti amsyong soalnya kemampuan IP ratingnya nggak sampai ke sana. Sekarang buat layarnya, ukurannya nih 6,67 inci, panelnya IPS, tapi emang resolusinya masih HD+. Dan nggak ada keterangan pelindung layarnya nih. Gokilnya sih ini layarnya udah 120Hz. Udah mulai nih HP 1 jutaan pakai refresh rate tinggi. Biasanya sih paling banter 60-90Hz. Sekarang udah berani ngasih 120Hz. Di sini kalian bisa setting mau 60Hz atau 120Hz saja. Kalau pengen hemat baterai sih mending disetting 60Hz saja. Buat kebutuhan hiburan kayak nonton, scrolling sosmed misalnya udah cukup banget sih ini. Jadi kayaknya nggak ada yang bisa gue komplain dari sisi layar, soalnya kita nggak bisa ekspektasi lebih tinggi juga ya sama HP entry level. Oh ya, satu lagi. Pas gue coba bawa di luar ruangan yang cerah kayak gini, tampilan layarnya ini masih oke loh. Masih bisa terlihat dengan jelas tampilannya. Jadi ini udah aman ya buat kalian yang misalkan sering banget keluar pas yang siang hari kayak gini. Nggak lupa juga gue sempat lakuin pengujian buat touch delay. Soalnya HP di harga segini emang rawan banget nih sama urusan touch delay. Untungnya nggak ada isu delay ya buat layarnya ini. Gue udah cobain pakai aplikasi RealDrum dan ini udah terbilang aman. Terus buat multitouch gue udah cobain, dia juga bisa sampai 5 sentuhan aja nih, jadi nggak sampai 10 ya. Dan touch sampling rate-nya itu bisa dapat di angka 166Hz sampai 200Hz. Lanjut ke bagian hardware nih. Tecno Spark Go One ini pakai chipset dari Unisoc T615 yang bisa dibilang chip ini cukup powerful sebenarnya untuk ukuran HP entry level. Mungkin masih pada asing ya sama chipset ini. Emang sih nggak standar MediaTek apalagi Qualcomm dengan Snapdragon-nya. Tapi chipset Unisoc ini udah cukup banyak nongol di HP-HP entry level khususnya. HP ini tuh nawarin 3 varian memori ya, ada 364, 464, dan 4128 GB. Oh ya,
BTW unit yang gue punya ini varian yang 4128 ya. Mau ngasih tahu juga, ini HP nggak terlalu gue uji buat main game. Kenapa? Soalnya emang bukan buat kesana target marketnya. Tapi ini biar kalian nggak penasaran aja, gue coba main Mobile Legends, dia bisa sampai settingan super ultra. Pas dimainin mentok sampai 60 fps. Buat gue pribadi sih ini udah cukup dan nyaman buat dimainin. Jadi jangan berharap bisa dapat di atas 60 fps juga ya. Buat PUBG Mobile nih, grafiknya mentok sampai HD High. FPS-nya maksimal di angka 29, kadang juga turun sampai ke belasan. Secara experience ya, gue bilang sih ini emang nggak yang begitu nyaman ya, apalagi pas nyobain gyroscope-nya nih. Ini emang enggak banget sih. Secara hardware dia emang nggak ada gyro-nya juga. Ya, tapi balik lagi ini HP entry level yang gua nggak rekomendasiin buat kalian yang ada kegiatan sering main game. Jadi mending cari HP lain yang lebih memadai kalau emang sering main game ya. Apalagi kemarin tuh ada yang segala request main Genshin, aduh yang bener aja pak. Buat OS-nya ternyata ini HP udah Android 14, iOS-nya juga udah yang terbaru. Awalnya gua kira karena nih HP itu ada embel-embel Go-nya ya di namanya. Kirain pakai Android Go gitu, Go Edition maksudnya. Si GSM Arena pun bahkan nulisnya pakai Android Go. Ternyata enggak, dia udah pakai Android 14 yang biasa. Tapi sayangnya ada banyak fitur-fitur yang dipangkas nih. Sempat gue cek di special function, di sini gue cuma menemukan adanya dynamic bar dan memfusion doang nih. Dynamic bar itu kalian udah tau lah ya, fitur ala-ala kayak dynamic islandnya si iPhone buat tampilin charging animasi atau notif lainnya. Terus extended RAM-nya ini bisa sampai 4 GB, meskipun gua ngerasa itu kayak cuma gimmick doang ya sih. Nah, fitur-fitur multitasking gua nggak nemu nih sayangnya. Floating windows, split screen, terus yang menu sidebar itu agak lupa namanya, ya itulah pokoknya ya. Di sini ternyata gua nggak nemuin. Tapi kalau ternyata teman-teman ada yang nemuin, ya boleh banget ya bantu koreksi. Sebelum lanjut ke bagian kamera, kita bahas baterainya dulu nih, soalnya ada hal penting yang harus disampaikan. Nah, ini HP kan baterainya 5000 mAh, kemampuan chargingnya 15 watt, kalau buat daily, pemakaian wajar, hiburan tipis-tipis kayak nonton, scrolling sosmed, bisa banget tahan sampai seharian, bisa seharian lebih malah. Nah, tapi kepala charger bawaan yang kita dapat pas gue lihat lagi kok cuma 5 volt 2 ampere aja nih, alias 10 watt aja. Padahal kan nih HP katanya bisa sampai 15 watt ya nerima dayanya. Buat pengujian chargingnya ini gue tes pakai charger bawaannya. Ngecas dari 16% ke 100% itu butuh waktu sekitar 2,5 jam. Ya, ini udah pasti lama ya. Jadi kalau kalian ada chargeran lain yang lebih tinggi, minimal 15 watt lah, mending ganti aja. Sekarang kita lanjut ke bagian kamera. Di sini kita pas ngeliat sih, ya kita ngerasanya ada 2 kamera ya. Tapi ini ternyata cuma ada 1 kamera aja loh. Kamera yang di atasnya itu resolusinya 13 megapiksel. Sedangkan buletan yang di bawahnya itu nggak terlihat adanya sensor kamera sih. Jadi ya cuma sebagai pelengkap aja lah ya. Penempatan juga mengingatkan kita sama iPhone 13 pastinya. Kamera depannya 8 megapiksel. Baik kamera depan dan kamera belakang sama-sama bisa rekam video 1080 30 fps dan 720p 30 fps. Fitur-fiturnya standar sih, ada portrait mode, ada super night, terus ada dual video, panorama, ada juga mode pro. Buat hasil-hasil fotonya ya so-so lah ya, gua nggak bisa bilang bagus banget. Untuk HP di harga segini emang ya jangan terlalu ngincar kualitas kamera lah ya. Tapi buat sekedar ngabadin momen-momen berharga, ini ya udah oke sih buat jalan-jalan misalkan. Apalagi orang-orang tua kan kayaknya nggak terlalu peduli ya sama hasil kamera. Jadi ya udah oke lah, udah aman. Buat hasil rekaman videonya kalian langsung aja lihat hasilnya berikut ini ya. Yap, kita udah sampai ke penghujung video, artinya udah saatnya buat kesimpulan. Menurut gue pribadi, ini HP cocok banget buat kalian orang tua. Atau misalkan kalian mau beliin buat adenya yang masih sekolah misalkan, yang sekiranya nggak terlalu butuh performa tinggi. Alias buat daily, buka sosmed, atau juga cocok buat abang Gojek nih yang mostly kerjanya di luar ruangan. Dan butuh HP yang baterainya awet.
Ditambah dia kan udah IP54, jadi aman kalau misalkan kehujanan tipis-tipis. Apalagi durability-nya oke, kalau misalkan jatuh layarnya nggak gampang pecah. Harga 1 jutaan kecil bahkan 900 ribuan buat varian yang paling rendah, ini HP udah worth it banget untuk kebutuhan yang tadi gua sebutin. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada sesuatu yang lupa belum dibahas di video ini, kalian boleh banget langsung tanya aja di kolom komentar. Mohon maaf nih ya kalau misalkan ada kesalahan dan segala kekurangannya, kalian boleh banget bantu koreksi dan tambahin. Terakhir gue mau say thank you banget buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di next video.